kami dari kelompok 8, algoritma dan pemrograman, kami akan mempresentasikan tugas kami. Baik, pada kelompok ini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Musa, Ahmad Ali Musa dengan NIM 001, saya Alia Nabila dengan NIM 002, dan Felmanda dengan NIM 0015. Baik, yang pertama adalah definisi algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun secara berurutan, dimulai dari langkah yang sederhana untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau mencapai sesuatu yang diinginkan. Pada algoritma terdiri dari input, proses, lalu output. Input adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam algoritma. Kemudian adapun proses, yaitu cara atau langkah-langkah algoritma dalam mengolah input. Selanjutnya ada output, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh algoritma. Baik, saya akan melanjutkan persoalan pertama, yaitu persoalan pertukaran air gelas. Nah, di sini ada 2 air gelas, yaitu gelas yang A berisi warna merah dan gelas yang B berisi warna biru. Pada persoalan ini terdapat larutan yang berbeda warna terbagi menjadi 2 gelas. Gelas A berisi larutan merah, sedangkan gelas B berisi larutan biru. Tantangannya, bagaimana cara menukar isi kedua gelas dengan larutan yang berbeda tanpa mencampurnya? Nah, bisa dilihat, input larutan merah ada di gelas A, larutan biru ada di gelas B, dan output larutan biru ada di gelas A, larutan merah di gelas B. Nah, solusinya, kita butuh 1 gelas tambahan yang akan berfungsi sebagai tempat penampungan sementara. Misalnya, gelas tambah ini kita namakan gelas C. Nah, bisa dilihat, ini gelas yang akan menjadi tempat penampungan sementara. Dengan adanya gelas C, pertukaran isi gelas bisa dilakukan dengan langkah-langkah. Langkah pertama yaitu tuangkan isi gelas A ke gelas C. Alasannya karena gelas C kosong, larutan merah dari gelas A bisa ditampung di sana. Sekarang gelas A kosong, sementara gelas C berisi larutan merah. Langkah kedua, tuangkan isi gelas B ke gelas A. Alasannya, gelas A yang kosong tadi sekarang bisa diisi dengan larutan dari gelas B. Sekarang gelas B kosong, sementara gelas A sudah berisi larutan biru yang sebelumnya ada di gelas. Nah, langkah ketiga, tuangkan isi gelas C ke gelas B. Alasannya larutan merah yang tadi disimpan di gelas C dipindahkan ke gelas B. Sekarang gelas B sudah berisi larutan merah yang sebelumnya ada di gelas A. Jadi hasilnya, setelah ketiga langkah satu persatu memindahkan larutan selesai, isi kedua gelas sudah berhasil dipertukarkan. Yang tadinya gelas A berisi warna merah, sekarang jadi warna biru. Dan yang tadinya gelas B yang berisi warna biru, sekarang menjadi warna merah. Kesimpulannya, metode ini sangat sederhana, tapi ini adalah contoh nyata dari bagaimana algoritma bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Kita menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah sistematis dan logis, tanpa membuat kesalahan atau mencampur larutan. Inti dari algoritma persoalan pertukaran air gelas adalah menggunakan tempat penampungan sementara agar pertukaran bisa dilakukan dengan rapi dan terstruktur. Persoalan yang kedua adalah persoalan mengambil air 4 liter. Kita ingin mengambil air 4 liter dari sumber air menggunakan 2 ember yang memiliki kapasitas 3 liter dan 5 liter. Kita tidak perlu menggunakan peralatan lain selain ember. Pada input, ember A berisi 0 liter dan ember B 0 liter. Dan output atau hasil akhirnya adalah ember A berisikan 4 liter. Langkah-langkahnya, yang pertama, isi penuh ember B 3 liter dari sumber air. Kita mengambil air dari sumber dan mengisi ember B hingga penuh. Tuangkan isi ember B ke dalam ember A, karena ember A masih kosong, sehingga bisa menampung hingga 5 liter. Kita menuangkan seluruh isi ember B ke dalam ember A.
Proses yang kedua, isi penuh ember B 3 liter lagi dari sumber air. Tuangkan isi ember B ke dalam ember A hingga penuh. Karena kapasitas ember A masih ada 3 liter, maka dapat menampung 2 liter lagi dari ember B. Kemudian langkah yang ketiga, kosongkan ember A. Kita membuang seluruh isi ember A ke tanah sehingga ember A menjadi kosong. Tuangkan isi ember ke dalam ember A. Kita dapat menuangkan seluruh isi ember B ke dalam ember A. Dan yang terakhir, isi penuh ember B 3 liter lagi dari sumber air, lalu tuangkan isi ember B ke dalam ember A. Sekarang ember A berisikan 4 liter air karena sebelumnya ember A sudah menampung 1 liter air. Nah, jadi hasilnya kita mendapatkan ember A 4 liter air. Kesimpulannya, kita menggunakan teknik menuangkan air secara bertahap ke ember yang lebih besar sambil memanfaatkan kapasitas ember yang lebih kecil. Dengan strategi ini, kita bisa mengukur air dengan tepat tanpa perlu alat tambahan selain 2 ember yang ada. Oke, selanjutnya persoalan petani kambing, serigala, dan sayur kubis. Yang pertama, kita mulai di mana seorang petani ingin menyeberangkan seekor kambing, seekor serigala, dan sekeranjang kubis menggunakan perahu kecil yang hanya bisa membawa 1 bawahan setiap kali menyeberang. Oke, yang kedua itu adalah input. Yang pertama itu ada petani, yang kedua kambing, yang mana dia tidak bisa tinggal bersama serigala dan sayur. Yang ketiga ada serigala, yang keempat ada sayur kubis, dan yang kelima ada perahu, di mana perahu ini hanya bisa membawa 1 di luar petani. Oke, selanjutnya output ataupun hasil yang diinginkan, di mana semua bawaan petani, kambing, serigala, dan kubis berhasil menyeberang tanpa ada yang dimaksa. Oke, proses atau langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, petani membawa kambing ke seberang, di mana tinggal di posisi awal serigala dan kubis, dan tinggal di sisi akhir itu adalah kambing. Ini aman karena serigala dan kubis tidak saling bermasalah. Lalu petani kembali sendirian ke sisi awal. Oke, langkah yang kedua, petani membawa serigala ke seberang. Tinggal di sisi awal kubis, tinggal di sisi akhir serigala karena petani tidak meninggalkan serigala dan kambing bersama-sama. Petani membawa kambing kembali ke sisi awal. Oke, langkah yang ketiga, petani membawa kubis ke seberang, di mana tinggal di sisi awal itu ada kambing, tinggal di sisi akhir adalah serigala dan kubis, aman. Petani kembali sendirian ke sisi awal. Langkah yang keempat, petani membawa kambing ke seberang, tinggal di sisi awal sudah tidak ada, tinggal di sisi akhir kambing, serigala, dan kubis, di mana semua berhasil diseberangkan dengan aman. Adapun final atau hasilnya, semua bahan petani berhasil diseberangkan tanpa ada yang dimaksa. Dan kesimpulannya, untuk mencapai output yang diinginkan atau semua bahan berhasil diseberangkan tanpa ada yang dimaksa harus dengan ketelitian yang sangat jeli, di mana sesuatu yang saling memaksa harus dipisahkan supaya output yang diinginkan berhasil tercapai. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.